Aku dari awal selalu bilang pengen terus main film horor karena Indonesia itu kaya akan horornya kan. Dan di setiap film itu banyak yang bisa dieksplor. Kayak di film sebelumnya mungkin aku mengeksplor teknisnya. Kalau di sini lebih ke keahlian dari karakter. Tiba-tiba diajarin jadi perawat di sini. Terus kayak lokasinya juga horor-horor. Teknis di sini mungkin nggak terlalu gimana, tapi lumayan mencekam gitu. Jadi aku pengen mengeksplor semua horor. Mungkin Agni lebih hatam ya untuk horor-horor di sini gitu. Kalau Agni gimana? Kalau dari aku selain tadi bisa banyak diekspor, terus juga Indonesia kaya akan horor, penontonnya juga masif ya kalau di horor. Aku lebih suka tantangannya untuk bertumbuh besar, bertumbuh dewasa secara bersenian. Jadi aku pengen kayak apa ya? Pengen ngasih yang beda dari film horor yang ada. Dan yang paling aku suka dari ini tuh ceritanya beda, yang kayak dibilang bagus tadi, kayak cuma film horor yang menyajikan atau menghibur dalam banyaknya jumpscare gitu, tapi kita di sini juga invest gitu dengan ceritanya, di alurnya yang sangat bagus gitu, yang sangat relate banget sama kita. Jadi kita keluar tuh punya kesan tersendiri gitu, nggak cuma hanya ditakut-takutin, tapi juga ceritanya. Aku ada satu lagi sih yang belum aku eksplor. Aku belum pernah jadi hantu. Dari dulu tuh pengen banget jadi hantu yang kayak di sling atau kayak di atas pohon atau di atas apa tuh pengen, cuman belum berkesempatan kali ya. Mungkin Sun ada yang lihat video ini terus nih ajak aku jadi main hantu. Bayarannya mahal nggak? Gak masalah, soalnya dari kecil pengen banget jadi hantu dengan kita kayak gitu-gitu tuh pengen. Ustazah. Udah pernah ya di sebelumnya? Belum pernah. Apa ya? Pengen jadi sosok yang misterius, yang abu-abu, bisa dibilang jahat atau bisa dibilang baik, dan penonton bisa menginterpretasikan itu sendiri, apa yang dia dapat, yang dia rasakan ketika menonton. Aku nggak tahu ya mau dibilang bias atau gimana gitu, tapi ini benar-benar kejadian sama aku, mungkin karena ini horor, lebih ke horor psikologi gitu ya. Jadi sebelum aku masuk ke rumahnya Pak Ismail tuh semuanya tuh ngerasa aman aja, kayak yaudah syuting pulang terus besok lagi explore lagi syuting lagi. Tapi setelah masuk ke rumahnya Pak Ismail tuh aku kedapatan ketindihan. Mungkin karena aku kayak cuek banget, kayak apa sih horor segala macam, enggak lah setannya takut sama dia segala macam, itu kayak nggak baik gitu ya. Dan akhirnya aku kena kelahnya ketindihan. Dan itu di lantai 2 itu ya? Di lantai 2 itu. Dan setelah ketindihan itu berhari-hari sampai selesai syuting, aku tuh kayak dapat mimpi, bukan dapat mimpi yang aku tuh ngeliatin aku tidur terus. Nah aku nggak tahu kenapa, sampai aku nanya ke psikologi aku, ke psikolog aku, kenapa ya aku mengalami mimpi ini terus menerus dan sama terus, bukan sebuah mimpi yang mencekam, tapi ketika bangun tuh ada kesan kayak kok aneh ya gitu, dan mimpi itu datang terus. Dan pas aku tanya ya mungkin karena psikologi di film horornya, perannya, terus Dan emang di lantai 2 itu tuh serem banget. Seremnya tuh kayak ya normal, ruangan kosong. Tapi kalau kita di situ tuh kayak apa ya, diliatin, hawanya nggak enak. kayak ada orang ketiga. Kita tuh dilarang untuk tidur di sana kan. Cuman ya namanya syuting capek. Aku sama Agni tuh ya kita di kursi masing-masing ketiduran gitu. Ternyata Agni ketindihan di situ. Jadi kayak ya pelajaran lah buat kita, buat kedepannya kita respect, terus kayak ya nggak ada salahnya buat percaya sama yang kayak gituan dan ngikutin aja apa yang ada aturan di situ. Pasti ya Kak Dus sama Mas Ardi sih selalu mention ya punten-punten gitu, kalau misalnya ini kan tempat baru, kita juga istilahnya tuh ada karakter yang didandanin kayak kaum mereka, jadi kita tahu diri aja gitu, jangan yang nantangin, jangan yang sotoy gitu, yang kayak ya gue cuma syuting segala macam, enggak, kita respect satu sama lain aja sih. Ya kayak Agni bro, iya kan? Ketindihan gitu. Aku sama Agni itu ketemu di tahun 2019. Kalau ada yang ngeh ya, kalau Agni mungkin ngeh, aku tuh satu project sama Agni di Habibie Ainun 3. Agni jadi sahabatnya Ibu Ainun, aku jadi sahabatnya senior, ya musuhnya Ibu Ainun. Kita di sana tuh sempat ketemu dan enaknya nyambung gitu, ngobrol, kita follow-followan, kalau ketemu juga janjian.
Terus kita selalu pengen kayak Agni kayak pengennya kita punya satu project yang kita ngelit bareng, dan alhamdulillah di Kajiman ini kita diketemuin. Enggak sih, kalau ketemu sama Agni itu udah langsung cair, karena Agni juga tahu kan apa yang dia mau terhadap Asya, aku juga tahu Rama nih mau diapain, terus tinggal didiskusikan langsung ketemu gitu. Dan Agni tuh selalu dia totalitas kan, kayak adegan kesurupan itu yang beneran tadi Kak Uli bilang, kita tuh di monitor yang kayak ini dia sebenarnya kayak kakek sih gitu. Dan pas sudah tag yang kayak Mas aku bisa mau lagi gitu, kayak aku nggak capek, itu kan pasti gitu sakit kan, tapi dia emang kayak ya udah sih applause banget. Kalau Jordi buat aku tuh lebih ke apa ya, dia selain aktor yang sangat profesional, dia juga sahabat yang baik. Dia juga sahabat yang baik, terus mungkin kita sama-sama nyambung karena seumuran juga, terus backgroundnya juga sama ya, kita ya kurang lebih Sama anak-anak white team. Dark ini dark. Kita sama-sama tulang punggung gitu, kita jadi kayak sama-sama pengabdi ibu ya lebih tepatnya gitu. jadi menemukan lawan main yang satu frekuensi itu blessing sih. Jadi ketemu Agni dan pemain yang lain ada di sini tuh udah bersyukur banget. Gak pernah ada gondok-gondokan gitu ya. Biasanya kan kalau lagi reading gitu nggak ketemu gitu, terus kayak ini deh. Kayak udah tahu aja. Kayak ini kan gitu. kalau ini kan kayak lebih, ini nyamannya kamu gimana, aku tinggal merespon apa sebaiknya gitu ya. Enak sih dinamikanya. Iya, ini film horor kedua aku. Ini pertama kali main sama Agni. Ada sih. Pastinya semua punya kesan-kesan tersendiri yang favorit ya. Cuman yang lagi kita bahas Kajiman ini jadi favorit karena aku main leadnya gitu. Terus kedua, jujur aja nggak peres, ceritanya emang bener-bener bagus sih. Bukan horor yang tadi ditakut-takutin, tapi bener-bener mencekam gitu. Dimana posisi yang harusnya siang itu menjadi hal yang biasa gitu, tapi siang ini bener-bener juga mencekam, gak cuma malam hari aja. Kita juga nonton banyak referensi film horor sih untuk mendalami karakter dan biar into the horror zone gitu. Kayak kita sharing film, kayak aku nonton Drag Me to Hell, terus film horor yang kesukaan kamu gitu, kesukaan kamu dan kamu terapi Drag Me to Hell. Ini posternya juga kayak pas keluar, wah nggak kebayang gitu kalau poster Kajiman akan kayak gini. Ini kan semi klasik ya, kayak bukan foto tapi kayak dilukis kayak film zaman dulu gitu, mengingatkan aku tuh film Drag Me to Hell, terus kayak Conjuring, kayak gitu-gitu tuh kita kayak suka sharing juga. Ini lo lagi nonton film apa? Aku lebih sharing ke series sih, soalnya karena ceritanya mirip-mirip, ceritanya bagus ya. Pasti kayak rasa takutnya si karakter di film itu, terus kayak mirip nggak ya sama rasa takutnya Rama ketika melihat sosok Kajiman gitu, ketika Asya melihat sosok ini ibu atau bukan gitu kan, kita melihat referensi karena mungkin dari kitanya kan asing kan, kita belum pernah, nggak tahu sih, kalau aku nggak pernah ngelihat hantu gitu, belum pernah gitu. Jadi ya cara supaya bisa jadi Rama ya referensinya dibanyakin. Dan melatih imajinasinya juga. Betul. Ya gitu, seakan-akan bukan seakan-akan lagi sih, iya, kayak beneran ya itu lo di situ dan lo nggak bisa ngapa-ngapain kalau jadi karakter gitu. Betul, banyak yang Kajiman berikan ke kita gitu. Kayak tadinya kita bukan nggak peduli tapi nggak aware sama yang namanya weton. Mungkin Agni lebih familiar karena dari Jawa gitu, kalau saya kan dari Sumatera, jadi weton apa segala macam tuh kayak asing. Terus jadi mengerti orang yang lahir di Kliwon itu tuh memang punya spesial, banyak diincar sama kaum tertentu kayak gitu. Terus ya menjadi karakter di sini tuh aku sama Agni banyak merubah look juga gitu. Terus kayak apa ya lebih ke mental juga kena gitu, kayak karena kenapa kita berdua ngambil film ini, salah satunya kan ini bukan yang jump scare nakutin gitu, tapi pulang ke rumah tuh yang kayak di dalam lemari gua ada apa ya gitu, yang kayak nyalain lampu aja deh tidurnya gitu. Lebih ke mental. Di hotel pun juga kayak nggak ini harus nyalain lampu, takut masih ke bawah sama suasana film. Film ini tuh aku rasanya kayak 6. Ya karena dikuras semuanya di sini. Capek banget gitu. Emang waktu ngejalanin tuh seneng ketika ngejalanin adegan kesurupan tentunya gitu. Aku minta terus gitu. Tapi besoknya kayak badan gitu. Nggak bohong ya, nggak badannya. Rontok semua dan memar semua, rasanya kayak bener-bener
mungkin karena dipegangin banyak orang segala macam memberontak terus, dan aku nggak sadar apa yang aku lakuin di situ, besoknya kayak memar-memar gitu, tapi kayak oh aku bangga dengan ini walaupun capek, tapi kayak anjir gue kesurupan beneran apa gimana Dan buat sih? Asya tuh emosinya gila banget karena dia kan isunya di sini tentang ibu kan. Sedangkan kita berdua ini pengabdi ibu gitu. Kita sayang banget sama nyokap kita. Jadi pas ada adegan itu tuh dia lumayan dikuras, jadi wajar sih kayak setelah saya syuting tuh 6 gitu. Udah kebal feelingnya.